Ibu lihat kita hanya 8 orang. Seharusnya kita berapa orang? Pada pertemuan kali lalu kita berapa orang? 13. Sekarang keluarkan alat tulis kalian, buku, kita siap untuk pelajaran hari ini. Tentang apa? Kuat? Mengidentifikasi fabel atau legenda daerah setempat. Mengidentifikasi fabel atau legenda daerah setempat. Nah, berarti kita mengidentifikasi kemarin itu fabel dan legenda. Apakah fabel dan legenda itu sama? Tidak. Nah, kompetensi dasar kita pada pertemuan kali ini adalah berapa? 4 titik. Coba baca sama-sama dulu. Menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Ya. Nah, Mas Menteri ini seringkali dia menganjurkan kepada kita untuk membaca. Selain membaca, kita dianjurkan untuk menceritakan kembali. Yang dimaksud itu biasanya sering dia sebut dengan mendongeng. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menggunakan metode problem based learning. Pertanyaannya adalah satu nomor saja ini. Bagaimana cara, tulis pertanyaannya, bagaimana cara menceritakan kembali fabel atau legenda daerah setempat. Maksudnya adalah mengembangkan peristiwa tadi menjadi sebuah cerita dengan bahasa sendiri. Jadi peristiwa komik kita ambil kemudian kita kembangkan menjadi bahasa kita sendiri. Marina sendiri tidak bagus, kita tambah dengan Martinus. Martinus kan laki-laki toh, berarti begini. Martinus menari di atas menara, di atas menara. Saling dan ulang. Martinus menari di atas menara, di atas menara. Martinus menari. Nanti ibu yang bikin gerakan, kamu yang menyanyi dan ikuti gerakannya. Siap? Siap. Sudah dalam kelompok? Ya, sudah dalam kelompok. Ini tadi sebelum kamu datang ibu ada temukan sebuah surat. Ini ada sebuah surat kita tidak tahu dari siapa. Coba kamu baca surat ini dulu. Apa kabar kakak-kakak kelas 7? Semoga dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan liburnya? Apakah menyenangkan? Perkenalkan, nama saya Intan. Saya adalah calon murid baru di sekolah kakak. Di semester baru ini pasti kakak-kakak sudah naik kelas 8. Saya juga akan berada di kelas 7. Saya dengar kakak kelas 7 ada materi fabel dan legenda. Saya ingin bertanya kepada kakak-kakak tentang bagaimana cara menceritakan kembali fabel dan legenda. Saya khawatir nanti kelas 7 nanti saya tidak dapat menceritakan fabel atau legenda tersebut dengan baik. Bisakah kakak-kakak mengajarkan kepada saya? Judul ceritanya adalah De Ebona. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk membaca cerita. Silakan baca dulu ceritanya. Sekarang kalian diskusikan secara berkelompok. Lihat di LKPD di bagian lembar kedua itu ada soalnya. Lihat di LKPD. Soalnya yang pertama nanti diskusikan secara berkelompok. Silakan diskusikan dengan teman kelompok. Cari jawaban data-data dari LKPD yang sudah ibu bagikan, dari buku-buku juga boleh. Silakan berdiskusi. Peristiwa penting. Oh ya, betul. Begini sih. Satu kalimat dalam sisirnya hilang, lalu apa lagi setelah itu? Menikah dengan saya bahaya.
Apa yang dia lakukan yang inti saja, poin-poin utamanya. Mana kau punya pertama? Nah, itu yang berikut apa lagi? Lalu kemudian sempak bagaimana mereka mempunyai keturunan. Inti. Kamu mengambil sisir ini, kamu harus 2 menit lagi ya. akhirnya Bona menikah sama pemuda. Mereka tinggal di gunung batu yang bernama Isaka. Mereka mempunyai seorang anak yang cantik bernama Bona. Mereka adalah keluarga pertama yang menempati gunung batu Isaka. Sambil digunakan alat peraganya ya kalau latihan supaya Moderator. Agak jarak-jarak ya. Apakah yang harus dilakukan saat menceritakan kembali isi fabel atau legenda? Ada dua cara menceritakan kembali fabel atau legenda, yaitu secara lisan dan secara tertulis. Secara tertulis, satu, baca cerita, menentukan peristiwa penting. Tentukan tokoh-tokoh yang terdapat dalam legenda Dede Bona. B. Bona, B. Sapo, Naikion Menas, Jelmaan Buaya. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Naikion Menas dan B. Sapo. Mereka tinggal di gunung batu yang bernama Isaka. Mereka mempunyai seorang anak yang cantik bernama Bona. Mereka yang pertama tinggal di gunung batu Isaka. Bona pun beranjak dewasa. Pada suatu hari, Besako menyuruh Bona untuk pergi menimba air di sungai. Ketika sampai di sungai, Bona pun menyempatkan diri untuk mandi. Sesudah dia mandi, dia menyempatkan diri untuk menyisir rambutnya. Ketika ia sadar hari sudah sore, dan ia bergegas untuk mengambil air. Sesampainya di rumah, ia ingin menyisir rambutnya, tetapi sisirnya hilang. Ia bertanya kepada kedua orang tuanya, "Ayah, apakah melihat sisirku?" Tetapi Naikion Menas menjawab tidak. Ia mencari kemana-mana, tetapi tidak menemukan. Ia pun berpasrah untuk sisirnya hilang. Keesokan harinya, ia pergi menimba air. Sementara ia menimba air, ada suara dari belakang, "Apakah ini sisirmu?" Ia mencari kemana-mana, tetapi tidak. Sesudah ia menoleh ke belakang, ia menemukan pemuda tampan. Si pemuda itu bertanya, "Apakah ini sisirmu?" Bona menjawab, "Ya, itu sisirku. Berikan kepadaku." Si pemuda itu bertanya, "Kalau kau mengambil sisir ini, kamu harus menikah dengan aku." Bona pun tidak berpikir panjang, ia langsung menyetujuinya. Sesudah itu, Bona mengajak si pemuda itu pergi ke rumahnya. Mereka pergi ke rumahnya untuk memberitahu kepada orang tua Bona agar mereka menikah. Sesudah itu, si pemuda dan Bona tinggal 7 hari 7 malam di rumah Naikion Menas. Sesudah 7 hari 7 malam, si pemuda itu mengajak Naikion Menas dan Besako untuk pergi menemui keluarganya. Sesampainya di sungai, hanya Bona dan si pemuda itu
yang bisa masuk. Si pemuda itu menyuruh Bona naik di atas punggung buaya. Sesudah sampai di sana, Bona berjanji kepada orang tuanya bahwa ia akan kembali dalam 7 hari 7 malam. Mereka pun masuk ke dalam sungai. Selama 7 hari 7 malam, Bona tidak kembali. Mereka tidak kembali. Naik Yesus berkata, "Aduh, oh anha esme." Tiba-tiba seekor bayi muncul dari dalam sungai. Menos beesako Bona jemaan buaya. Dapatlah latar yang terdapat dalam legenda Bona. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri bernama Nait, Menas, dan Beesako. Mereka tinggal di gunung batu bernama Insaka. Mereka memiliki putri cantik bernama Bona. Mereka adalah keluarga pertama yang menempati gunung batu Insaka. Untuk mempertahankan hidup mereka, Nait dan Menas membuka lahan untuk menanam jagung, kacang-kacangan, serta umbi-umbian. Bona ditugasi oleh ayahnya. Ya, masukkan untuk kelompok 1. Lalu bagaimana penampilan mereka saat menampilkan cerita? Coba kasih komentar dulu. Gerak tubuh. Ya, gerak tubuhnya yang sudah nampak atau belum? Belum. Ya, gerak tubuh yang belum nampak. Menceritakan kembali fabel atau legenda daerah setempat. Cara yang pertama adalah secara tertulis dan secara lisan. Coba kelompok 1, secara tertulis itu yang seperti apa? Langkahnya bagaimana? Kelompok 1, Cecilia coba. Buat. Baca cerita, menentukan peristiwa penting, mengembangkan kembali cerita dengan kalimat sendiri. Ya, benar. Jadi, kalau secara tertulis berarti yang pertama perhatikan, kita harus membaca fabel dan legenda tersebut. Gerak tubuh, lafal, pengucapannya harus jelas. Apalagi? Intonasi, naik turunnya suara, keras lembutnya harus diperhatikan. Lalu, kontak mata. Kita harus menatap orang yang kita beritahukan juga kepada teman-teman yang tidak hadir hari ini agar dapat menyelesaikan tugas yang ibu sudah berikan. Bisa? Bisa. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang 3.16 menganalisis struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat. Selesai.